Kita mengalihkan perhatian kita ke pesan terbaru dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran berjalan sangat baik dan menambahkan bahawa Teheran sedang bersiap untuk mengizinkan kapal tanker minyak melewati Selat Hormuz. Baru saja beberapa saat yang lalu, dia menggunakan jejaring sosialnya untuk mengunggah pesan ini. Amerika Serikat sedang melakukan diskusi serius dengan rezim baru yang lebih masuk akal untuk mengakhiri operasi militer kami di Iran. Kemajuan besar telah dicapai. Namun jika kerana alasan apapun, kesepakatan tidak segera tercapai, meskipun kemungkinan besar akan tercapai. Dan jika Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali untuk perdagangan, kami akan mengakhiri masa tinggal kami yang indah di Iran. Dengan meledakkan dan menghancurkan seluruh pembangkit listrik, sumur minyak dan pulau Karg mereka. Dan mungkin juga semua pabrik desalinasi yang sengaja belum kami sentuh. Ini akan menjadi pembalasan atas banyak tentara dan orang-orang kami yang telah dibantai dan dibunuh oleh Iran selama 47 tahun rezim teror mereka. Terima kasih atas perhatian anda terhadap masalah ini. Elijah, pemimpin Aneka Ares, berbicara kepada wartawan di dalam Air Force One setelah melakukan perjalanan ke Florida. Mari kita dengarkan. Hari ini kami telah melakukan negosiasi yang sangat baik dengan Iran, mendapatkan banyak hal yang seharusnya sudah mereka berikan kepada kami sejak lama. Kita akan lihat bagaimana hasilnya, tapi sejauh ini sangat baik. Berjalan dengan sangat baik. Mereka telah menghancurkan banyak target tambahan hari ini. Angkatan Laut sudah bergerak, Angkatan Udara juga sudah bergerak. Kami tahu itu, kami menghancurkan banyak sekali target. Hari ini adalah hari yang besar. Dan kami sedang bernegosiasi dengan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam tanggapan terbarunya, Iran mengatakan bahawa usulan Amerika Serikat tidak realistis, tidak logis dan berlebihan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghai berbicara sehari setelah para Menteri Luar Negeri Pakistan, Mesir, Arab Saudi dan Turki bertemu di Islamabad untuk mengadakan diskusi awal yang terutama berfokus pada usulan untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran. Banyak sekali yang perlu dibahas. Untuk itu, kami menghadirkan langsung dari Washington, koresponden senior Amerika Serikat kami, Mike Wagenheim. Jadi Mike, Donald Trump mengatakan bahawa pembicaraan berjalan dengan baik. Iran mengecam usulan Amerika Serikat sebagai tidak realistis, tidak logis dan berlebihan. Dan kemudian ada unggahan yang sangat mencolok di media sosial. Sebuah peringatan di mana dia pada dasarnya mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran jika pembicaraan gagal. Jelaskan supaya semua pesan ini masuk akal. Kamu bicara sama saya? Saya tidak bisa membuatnya masuk akal, tapi saya akan coba jelaskan sebisa mungkin di sini. Dengar, pertanyaannya dari awal adalah siapa? Siapa yang sedang diajak bicara oleh orang Amerika di pihak lain? Dan Marco Rubio tadi pagi tampil di TV nasional di Amerika Serikat dan dia mengatakan bahwa situasi di Iran saat ini sedang terpecah, tapi pembicaraan tetap berjalan. Tapi dia tidak bisa menyebutkan siapa karena itu bisa membuat mereka mendapat masalah. Sekali lagi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya dan akan terus saya katakan. Jika mereka akan mendapat masalah, itu berarti mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mewujudkan hasil akhir di sini. Jika mereka berkuasa, maka mereka tidak perlu terlalu khawatir akan mendapat masalah karena Anda tahu bagaimana sistemnya di Iran. Kalau Anda punya kekuasaan, tidak ada yang berani mengganggu Anda. Anda pada dasarnya terlindungi. Dan jika Anda berada di bawah tingkat itu, mungkin dengan cara tertentu, entah bagaimana, pesan-pesan itu bisa sampai kepada Anda. Tapi Anda tidak punya kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menerapkan perubahan-perubahan tersebut. Ibaratnya, untuk menandatangani kesepakatan itu. Jadi itu masih merupakan pertanyaan yang belum bisa dijawab. Bukan hanya oleh saya, tapi oleh siapapun saat ini. Bagaimana tepatnya hal itu berjalan pada saat ini? Presiden mengatakan semuanya terus mengalami kemajuan. Pembicaraan berlangsung positif, namun ancaman untuk menghancurkan hampir segalanya masih membayangi. Mungkin ada satu jawaban yang muncul dari pertanyaan khusus yang Anda ajukan ini. Dalam hal pergantian rezim, ingatlah, pergantian rezim sebenarnya bukan tujuan utama dari perang ini sejak awal. Jika itu terjadi, bagus. Jika itu berdampak pada penggulingan rezim, bagus. Dan kemudian beberapa hari setelah perang dimulai, pergantian rezim secara khusus mulai dimasukkan ke dalam pembahasan.
Pertama oleh media dan kemudian oleh pemerintahan, sebagai sesuatu yang mungkin benar-benar bisa terjadi. Nah, sekarang Presiden sedang memaparkan rezim baru yang mulai muncul di sini. Tapi para pemain yang sama masih tetap berkuasa. Kita masih mendengar dari Menteri Luar Negeri yang sama, juru bicara yang sama, figur-figur lama yang didaur ulang untuk menggantikan mereka yang telah tewas. Jika pergantian rezim benar-benar terjadi di sini, itu terjadi jauh di bawah permukaan. Bisa jadi ini adalah permainan catur 7 dimensi yang kadang-kadang dimainkan oleh presiden. Atau bisa juga pihak Amerika hanya berbicara dengan orang-orang yang mereka anggap punya otoritas di sini, padahal sebenarnya tidak. Dan tentu saja, Menteri Luar Negeri itu sendiri, Abbas Araghchi, adalah salah satu yang beberapa hari lalu bersikeras bahawa sama sekali tidak ada pembicaraan. Sangat menarik memang. Pada saat yang sama, kita memang tahu tentang pembicaraan yang benar-benar terjadi di Islamabad. Dan ada laporan bahawa mungkin akan ada putaran berikutnya. Bagaimana menurut anda tentang hal itu? Tidak ada perwakilan Iran atau AS dalam pembicaraan tersebut. Setidaknya pada putaran pertama memang demikian. Kemungkinan seperti apa kelanjutannya nanti? Anda tahu, tidak mengherankan jika tidak ada perwakilan Amerika Serikat atau Iran di sana, karena pembicaraan itu bukan pembicaraan substantif untuk mencapai gencatan senjata. Itu hanyalah pembicaraan tentang rencana mengadakan pembicaraan. Apa saja persyaratan minimumnya, apa saja konsesi minimum yang diperlukan, hanya untuk membuat pihak Iran dan mungkin pihak Amerika mau duduk di meja perundingan sejak awal. Sebenarnya Anda tidak perlu orang-orang berada di ruangan untuk mewujudkan hal itu. Itu benar-benar bisa dilakukan hanya dengan pesan yang saling dikirimkan. Masalahnya adalah jika Anda bahkan belum memenuhi syarat minimum untuk memulai pembicaraan itu, lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pembicaraan berjalan sangat baik dan pihak Iran telah membuat konsesi besar? Kedua hal itu tidak sejalan, dan itulah sebabnya saat ini menimbulkan kebingungan. Sangat membingungkan. Terima kasih sudah menjelaskannya kepada kami sebaik mungkin. Jika ada yang bisa memahaminya, terima kasih banyak kepada koresponden senior AAS kami, Mike Wagenheim, yang melaporkan langsung dari Washington. Tentu saja akan ada lebih banyak informasi dari Mike dalam beberapa jam ke depan. Terima kasih, Mike.